Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah ya dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu kisah perjalanan cintamu di akhir bulan September ini. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya, biar kalian semuanya paham ya langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya untuk kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang kisah perjalanan cintamu di akhir bulan September ini. Oke, langsung saja kita ambil kartunya ya. Dan ingat ya teman-teman, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang kisah perjalanan cintamu di akhir bulan September ini. Oke, kita coba ya, kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kalian. Oke, kisah perjalanan cintamu di akhir bulan September ini. Oke, satu kartu terbuka. Wow, di sini ada kartu The Lovers. Terus kita coba untuk yang pertama ada kartu The Lovers. Oke. Yes, untuk yang kedua Seven of Pentacle. Terus yang selanjutnya ada kartu The World. Wah. Ntar akan Clarissa tata dulu, akan Clarissa gunakan sebagai capture ya. Oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman silakan pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Teman-teman bisa
bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun kartu nomor 3. Sah-sah saja, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila teman-teman semuanya memilih lebih dari satu pilihan file. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke? Sekarang kita coba kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke? Coba saya lihat ya. Kisah perjalanan cintamu di akhir bulan September ini. Ada kejutan apakah kira-kira di dalam kehidupan cinta kamu? Kita simak terus ya. Oke, ini tadi terbuka. Wah, kayaknya kamu sedang suka-suka asem. Terus ada kartu Connect of One. Yes. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kisah cintamu di akhir bulan September ini. Yes. Wow, ada 1, 2, 3. Kita ambil yang terbuka tadi ya. Kisah cintamu di akhir bulan September ini. Yes. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke. Yang selanjutnya ada kartu You Know What to Do. Kemudian ada kartu Relationship Harmony. Ada kartu Victory. Ada kartu Indigo and Crystal Children. Ada kartu Passion. Oke, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kisah perjalanan cintamu di akhir bulan September ini. Di sini aku melihat ya, di sini itu ada kartu The Lovers gitu. Mungkin gitu, dalam waktu dekat ini tuh akan ada seseorang gitu ya, yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan intinya sejalan dengan pemikiran kamu. Karena di sini aku melihat ya, bahwa kayak kamu memang pada saat ini gitu, kamu berharap sosok seperti itu yang hadir di dalam hidup kamu. Karena ya di sini aku melihat bahwa kamu sepertinya udah mencoba gitu, berusaha bangkit gitu dari keterpurukan kamu, dan kamu berusaha ini tuh kayak sudah mulai sembuh gitu dari masa healing kamu, dan ini kayak udah saatnya buat kamu membuka hati bersama orang yang baru, orang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Dan di sini Clarissa dapat melihat ya, sepertinya memang dalam waktu dekat ini akan ada seseorang gitu ya yang mau berjuang untuk kamu. Ini hasil dari kesabaran kamu selama ini, karena kamu orangnya tangguh walaupun kamu disakiti berkali-kali, walaupun kamu jatuh dan bangun gitu, tapi kamu masih tetap tegar, masih tetap bersabar, yakin bahwa Tuhan akan memberikan jodoh terbaik untuk kamu. Dan di sini walaupun orangnya sepertinya ada yang udah datang di dalam kehidupan cinta kamu, ada yang masih baru datang gitu. Tapi di sini aku melihat bahwa sepertinya orang ini tuh kayak dalam waktu dekat banget gitu. Orang ini tuh bakalan intinya tuh mencoba gitu ya, mendekati kamu dan memasuki relung hati kamu. Ya memang gitu, gak mudah menaklukkan diri kamu gitu, karena basically kamu gak mau dong gitu, dalam artian tuh jatuh kedua kalinya ke lubang yang sama gitu. Jadi kamu ada energi insecure di sini gitu. Jadi kayak siapapun yang nantinya akan hadir di dalam kehidupan kamu, otomatis kamu tetap gitu waspada dan insecure gitu, dalam artian kamu gak ingin terjebak dalam lubang yang salah. Tapi di sini saya melihat bahwa orang ini ya memiliki keyakinan mampu membuat kamu itu merasa nyaman, mampu membuat kamu itu seolah-olah ingin penasaran mengenal dia lebih jauh dan lebih dalam lagi. Karena ya bagaimanapun juga gitu, dari segi tampang mungkin dia sih biasa aja gitu, kayak nggak ada yang dispesialin gitu. Tapi setelah kamu mencoba berkomunikasi sama dia, aku di sini melihat bahwa kamu itu seolah-olah kecanduan gitu, ingin mencoba gitu ya, penasaran, ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Padahal jika dilihat ya di awal sih mungkin kamu merasakan biasa aja gitu, nggak ada yang spesialnya dari dia gitu. Orangnya juga di sini yang saya lihat penuh dengan kesederhanaan, tapi entah kenapa gitu, hati orang ini tuh yang kayak glamor tersendiri gitu, yang membuat kamu itu kayak merasa wah ini ada sesuatu yang beda yang nggak pernah aku kenal sebelumnya gitu. Dan orangnya yang saya lihat ya, sepertinya itu kayak seolah-olah dia tuh kayak menganggap diri kamu itu cinta pada pandangan pertama. Bukan berarti nih orang itu nggak pernah pacaran gitu, tapi maksud saya gitu, nih orang itu kayak merasakan cinta yang bener-bener cinta, yang seolah-olah itu kayak dari pandangan langsung masuk ke hati, itu kayak pas dia itu baru mengenal kamu, ngelihat foto kamu, ngelihat profil kamu gitu, nih orang langsung penasaran, ingin berani gitu ya, memiliki keberanian untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Ya, mungkin kamu di sini kayak nanggepinnya di awal sih cuek gitu, karena jujur gitu, kamu setelah bangkit dari masa healing kamu gitu, kamu jadi lebih, intinya tuh kayak
nggak terlalu welcome sama seseorang gitu. Tapi entah kenapa gitu, aku di sini yakin bahwa kamu nantinya itu akan merasakan sesuatu yang berbeda dari ini orang gitu. Cara dia memperlakukan kamu, cara dia menghargai kamu gitu. Dari cara ngomong dia, intinya itu kayak berbobot gitu. Orangnya juga nggak dalam artian tuh bisa dibilang tuh serius tapi santai gitu. Kelihatan kan gitu dari auranya gitu. Dia sih kelihatannya sih bukan tipe orang yang terlalu intinya tuh kayak condong kita harus serius yang ke situ-situ aja. Tapi no gitu. Ini orang juga ada bercandanya gitu. Ini orang juga ada romantisnya, sisi seriusnya gitu. Jadi kayak sebenarnya apa yang kamu cari itu ada di dalam diri dia. Terus orangnya juga mungkin walaupun umurnya itu kayak nggak beda jauh dari kamu gitu, tapi orang ini dari sisi pemikiran tuh dewasa. Bahkan mungkin kamu mengira bahwa ini orang itu kayaknya ya seumuran lah sama aku gitu. Mungkin nggak sih nih orang itu bisa berpikir secara dewasa gitu. Tapi setelah kamu bener-bener mengenal dia gitu, kamu mencoba memasuki relung hati dia, dan disitulah kamu akhirnya tahu sisi dewasa dia itu terletaknya itu di mana. Terus juga orang ini orangnya bisa mengimbangi kamu walaupun kamu orangnya terkadang gampang marahan, gampang ngambekan gitu. Terkadang bahkan ketika kamu emosi gitu, emosi kamu itu frontal, tak terkontrol gitu. Tapi orang ini tuh kayak mampu mengambil sisi terbawah kamu. Bagaimana cara ngomong sama kamu dikala kamu emosi gitu. Jadi kayak bener-bener ngebuat kamu itu kayak ngerasa pas, ngerasa nyaman, ingin selalu berkomunikasi sama dia dan gak ingin ditinggal jauh sama dia gitu. Terus juga di sini aku ngelihat bahwa mungkin orang ini adalah cinta sejati kamu. Tapi ingat gitu, bagaimanapun juga ya semua keputusan itu tetap kembali kepadamu gitu. Yang saya lihat ya di sini aku melihat bahwa memang energi dia itu kayak ketertarikan dia terhadap diri kamu itu kayak sangat tinggi gitu. Bahkan yang saya lihat dia juga mau berkorban loh. Mau berkorban dari segi aspek ya, baik waktu, baik apapun gitu. Yang jelas kayak orang ini tuh ingin selalu menunjukkan yang terbaik buat diri kamu. Dan di sini aku juga melihat gitu, kamu akhirnya tuh kayak menemukan sebuah titik kenyamanan yang sesungguhnya gitu. Dalam artian ya mungkin kamu dulu pernah merasa dibikin nyaman gitu, tapi nyamannya itu yang biasa aja gitu. Dan orang ini gitu bisa membuat kamu itu merasa nyaman yang spesial gitu. Dalam artian tuh kayak, loh nih orang kok ini tuh kayak tahu ya gitu. Dalam artian tuh cara bagaimana menyikapi diri aku ketika emosi, cara bagaimana menghibur aku di saat aku kalut gitu. Bahkan orang ini juga tahu gitu bagaimana cara membuat aku tersenyum gitu. Bahkan aku juga ngelihat bahwa sepertinya kayaknya kamu dan dia itu jadian tuh kayak nggak butuh waktu yang cukup lama deh gitu. Dalam artian mungkin kan ada seseorang itu yang kayak kenalan dulu gitu. Dalam artian apalagi yang seperti kamu gitu, yang artinya itu memiliki masa lalu yang kurang bagus gitu. Dalam artian mungkin kamu masih membutuhkan proses untuk berpikir gitu. Tapi ketika orang ini hadir gitu, saya melihat perbedaan yang signifikan. Yang artinya kayaknya kamu nggak bakalan lama itu bakal approve dia gitu. Karena ya sebenarnya rasa takut itu ada gitu. Tapi rasa takut tersebut kayak seolah-olah dikalahkan sama rasa kenyamanan gitu. Yang artinya ya udah gitu. Kayaknya kamu itu seolah-olah udah lillahi ta'ala aja gitu. Yakin bahwa orang ini tuh bisa ngebahagiain kamu di masa yang akan datang. Aku juga di sini ngelihat bahwa orangnya sih romantis ya, bukan berarti gombal gitu. Terkadang kan ada orang yang sok-sok romantis tapi sebenarnya gombal gitu. Tapi kalau orang ini beda gitu. Dia dari segi perkataan biasa gitu. Terus juga dari segi gelagat juga biasa gitu. Tapi yang bikin romantis tuh apa? Cara perlakuan dia terhadap diri kamu nantinya gitu. Kamu bener-bener merasa, wah ternyata nih orang yang kupandang tuh kayaknya biasa banget gitu. Bahkan bisa terlihat tuh flat gitu. Tapi sebenarnya nih orang itu memiliki sisi kedalaman yang bener-bener kayak merasakan nuansa yang bener-bener romantis gitu loh, yang kayaknya tuh nggak pernah kamu dapetin sebelumnya gitu. Terus orang ini tuh kayak datang seolah-olah itu kayak udah membawa panah cinta untuk kamu gitu loh Ci. Jadi kayak intinya itu padahal jika dilihat gitu, kamu itu biasanya kalau misalnya ada orang baru yang hadir di dalam kehidupan kamu itu mencoba gitu. Dalam artian ya sebelum kamu kayak merasakan disakiti pun gitu, kamu pasti kayak mencoba masih berpikir-pikir gitu. Dalam artian tuh kayak, nih orang bener-bener nggak ya, nih orang sebenarnya serius nggak ya, sifat dia tuh gimana sih gitu, aslinya dia kayak gimana gitu. Kamu masih berpikir-pikir seperti itu. Tapi kalau ini gitu, kalau orang baru ini nantinya tuh kayak bener-bener kamu merasa itu kayak entah kenapa gitu, seolah-olah itu kayak
ada energi positif yang berusaha menarik kamu, yang artinya tuh kayak it's okay gitu, kamu dari sekilas aja udah mampu ngebaca gitu loh. Maksudnya tuh ya kamu kan juga orangnya sih cukup peka gitu, dalam artian kalau orang maksudnya bagus, orang maksudnya buruk gitu, kamu itu kayak bakal ngerasa. Dan ini bener-bener yang kayak berbeda gitu, dalam artian kayak entah kenapa gitu, kayak seolah-olah diri kamu ini ingin mengenal dia tuh yang jauh lebih dalam dan lebih dekat lagi gitu. Padahal jika dilihat ya awalnya sih biasa banget gitu. Terus aku di sini juga melihat ya bahwa mungkin kamu dulunya itu kayak udah banyak berkorban. Berkorban dalam artian berkorban perasaan dan kesabaran gitu. Itu kayak udah bener-bener kamu prioritaskan. Sampai bener-bener di sini aku lihat ya, kamu bener-bener berharap sama Tuhan gitu, biar intinya tuh kayak dikirimkan satu orang aja gitu di saat saat ini gitu, di saat kayak kamu bener-bener membutuhkan seseorang yang bisa intinya tuh ngebawa kamu ke jenjang yang lebih serius, yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Kamu bersabar gitu, dalam artian bersabar dan memohon sama Tuhan, walaupun kayak di sini kamu belum ketemu sama dia nih gitu, tapi kamu yakin gitu bahwa Tuhan itu pasti akan mengabulkan doa kamu. Dan bener juga gitu, dan sepertinya hal ini tuh kamu dapatkan itu hasil dari buah kesabaran kamu, hasil dari kegigihan kamu, ketabahan kamu dalam melewati situasi yang bener-bener sulit. Flashback ke belakang kemarin, karena di sini aku yang lihat ya, lihatnya itu kayak bener-bener intinya itu kayak kondisi psikologis kamu flashback ke belakang kemarin tuh udah bener-bener tergoncang gitu. Kondisi bahkan itu kayak mempengaruhi mood kamu, kesehatan kamu, produktivitas kerja kamu gitu. Itu semuanya udah amburadul gitu. Karena di sini aku ngeliat gitu. Kalau misalnya ya gitu, kamu ininya tuh kayak jatuhnya ke cinta gitu, pasti mood kamu itu udah berantakan. Apabila mood kamu berantakan, berpengaruh lah gitu sama produktivitas kerja. Terus juga berpengaruh juga sama kesehatan, karena apa gitu, kamu makan seenak apapun gak bisa merasakan nih makanan tuh enak atau gak enak gitu. Karena apa gitu, ya antara pikiran, mulut, dan hati kamu gak sinkron gitu. Dalam artian apa gitu, ya kamu makan enak gitu, tapi di otak kamu gitu, di dalam otak kamu ada sesuatu hal yang bener-bener berat kamu pikirkan. Dan itu yang membuat ya jadinya makan seenak apapun jadinya hambar gitu loh. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa memang orang ini sih di awal tidak terlalu menunjukkan sisi perjuangan dan pengorbanan dia gitu. Yang jelas nih orang itu memikirkan bagaimana ngebuat kamu merasa nyaman dulu gitu. Baru kalau misalnya kamu udah bener-bener merasa nyaman, udah merasa banyak kecocokan sama dia gitu, baru orang ini bakalan menunjukkan sisi perjuangan dia. Karena orang ini tuh nggak mau dianggap perjuangan dia hanya gede di awal dan akhirnya bobrok gitu. Nih orang nggak mau dianggap seperti itu. Jadi makanya yang penting orang ini tuh nggak terlalu banyak membual kata-kata. Yang penting udah gitu, satu cukup ngebuat kamu merasa nyaman. Dan intinya kayak bener-bener antara dia dan kamu itu kayak banyak sinkronnya gitu. Baru setelah itu dia akan menunjukkan tentang sisi perjuangan dia terhadap kamu. Karena jika dilihat orang ini nggak mau gitu, dalam setiap langkah dia itu selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah gitu, harus dalam artian tuh walaupun kayak nantinya kamu dan dia tuh kayak nggak butuh proses yang cukup panjang buat jadian gitu, tapi orang ini tuh kayak bener-bener nggak ingin, dalam artian tuh menjalani sesuatu itu secara buru-buru gitu. Dalam artian ya dia berhasil membuktikan gitu dengan ngebuat kamu itu merasa nyaman dulu gitu. Baru kalau misalnya kamu merasa nyaman dulu kan otomatis kamu akan lebih penasaran sama dia. Dan itu yang artinya kan kamu ini tuh kayak sudah berhasil gitu memberikan hati kamu untuk dia. Yang artinya dari situlah gitu dia akan menunjukkan sisi perjuangan dia, daripada yang kayak di awal bilang-bilang aku sayang kamu, cinta kamu, oke aku bakalan sumpah setia sama kamu, tapi nyatanya zong gitu. No, orang ini bukan tipe orang yang seperti itu, tapi kayak bener-bener oke, setiap langkah hati-hati terlebih dahulu gitu. Jadi kayak bener-bener intinya itu pendekatan lah sama kamu gitu. Jadi kayak dia berusaha mencari tentang intinya tuh apa yang kamu suka, apa yang gak kamu suka gitu, hobi kamu apa, passion kamu apa. Dia berusaha memahami itu semuanya. Terus sampai bener-bener ya ngebuat kamu merasa nyaman gitu. Barulah gitu, kalau misalnya kamu sudah merasa nyaman gitu, baru nih orang itu akan menunjukkan tentang sisi perjuangan dia terhadap diri kamu.
Dan di sini aku juga dapat melihat bahwa sepertinya itu akan ada sebuah gitu ya, perjalanan hidup atau perjalanan cinta yang baru bersama orang yang benar-benar kamu sayang, benar-benar sama orang yang kamu harapkan, sama orang yang benar-benar kamu cari saat ini. Karena di sini aku ngelihat ya bahwa sudah gitu, sedih-sedihnya kamu di masa lalu itu udah gitu, kamu pendem aja gitu. Karena di sini gitu masih ada ke orang yang benar-benar tulus akan menjemput kamu, membawa kamu ke jenjang yang lebih serius dan bahagia daripada sebelumnya. Karena di sini yang aku lihat, kamu sudah banyak berkorban, kamu sudah banyak bersabar gitu. Ini adalah waktu yang tepat buat kamu berbahagia bersama dia. Terus juga di sini aku ngelihat sih bahwa sebisa mungkin ya, walaupun dia bisa bersikap dewasa gitu, tapi ini artinya kamu nggak boleh dalam artian tuh kayak nantinya tuh kayak seenak-enaknya sama dia, bermanja-manjaan sama dia. Manja boleh gitu, asalkan tahu batasan gitu. Dalam artian bukan yang kayak mungkin manja minta beliin apa gitu, minta beliin cincin, beliin emas, beli apa, janganlah gitu. Dalam artian saya paham gitu, kamu itu orangnya itu bukan tipe yang materialistis, tapi kamu itu orang yang bener-bener mencintai seseorang itu berdasarkan cinta dia ke kamu gitu. Jadi kayak cara kamu mencintai seseorang itu tergantung dari cara dia mencintai kamu gitu. Kalau misalnya cara dia mencintai kamu itu benar-benar lebih gitu, kamu bakalan bisa memberikan hati kamu jauh lebih baik daripada dia gitu. Jadi kayak intinya kamu itu seperti itu. Dan begitu pula gitu, apabila kamu memperlakukan aku secara buruk gitu, bahkan aku bisa gitu membuat kamu itu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Karena basically gitu, kamu memang karakteristiknya seperti itu. Aku juga di sini melihat ya bahwa orangnya sih memiliki keberanian ya, dalam artian tuh nggak pernah ada ragu sedikit pun gitu dalam intinya tuh kayak menjinakkan hati kamu, ngedapetin hati kamu gitu. Karena di sini aku ngelihat orangnya memiliki tujuan bagus, orangnya memiliki niat yang bagus. Jadi kayak tidak ada yang perlu dia takutin gitu, karena ya tujuan dia itu bener-bener bagus gitu loh. Karena di sini yang saya lihat nggak mudah juga gitu seseorang itu bisa menaklukkan hati kamu, karena mungkin basically gitu hati kamu udah nggak mudah terbuka seperti yang dulu lagi, karena ini akibat orang-orang yang dulu yang suka mempermainkan hati dan perasaan kamu. Jadi kayak kedepannya kamu jauh lebih intinya tuh selektif lagi dalam memilih, dan kamu intinya tuh jauh hati-hati dalam melangkah. Dan orang ini gitu tidak pernah sedikit pun merasa ragu. Bahkan di sini aku ngelihat banyak ada beberapa orang gitu ya yang is okay gitu mencoba kenal sama kamu, tapi ujung-ujungnya dia ngilang sendiri. Mungkin dia merasa nggak nyaman, atau mungkin dia merasa ilfil, wah ini orang kok susah banget ya diperjuangkan gitu, atau mungkin dia kayak merasa lelah dengan sendiri gitu. Tapi ini orang yang saya lihat ya, benar-benar dia memiliki keberanian yang gak dimiliki siapapun gitu. Terus juga di sini orangnya yang saya lihat tidak pernah sama sekali ya menganggap berjuang untuk kamu itu sebagai sebuah ancaman gitu. Dalam artian, wah nih orang jangan-jangan nguji aku sama hal yang berat gitu. Wah nih orang jangan-jangan cuma ngetes aku nih gitu, ingin tahu tentang seberapa gede cintaku sama dia gitu. Tapi di sini yang saya lihat orang ini tuh tidak pernah gitu memiliki rasa sedikit takut pun untuk menghadapi diri kamu maupun menghadapi masa depan yang akan kamu jalani bersama dia. Jadi orangnya ya selalu gitu, selalu berpikir positif dan memiliki keberanian. Karena apa gitu ya, dia menganggap bahwa tujuan dia mengenal kamu itu tujuan niat yang bagus gitu. Jadi tidak ada sama sekali niat dia untuk menyakiti hati kamu gitu. Karena ya sejatinya kayak orang ini tuh udah tahu gitu loh, dalam artian tuh kayak mungkin kamu sudah berusaha menceritakan sama dia gitu, mungkin kamu berusaha tentang berusaha gitu ya, maksud itu kayak mencurahkan isi hati kamu tentang flashback kamu ke belakang seperti apa gitu, seberapa menderitanya kamu dulu gitu. Jadi kayak orang ini nggak ingin membuat kamu itu merasa terpuruk atau sakit hati yang kedua kalinya. Terus juga di sini aku melihat sih bahwa memang orang ini tuh kayak sangat ini ya, sangat santai, dalam artian tuh kayak nggak ingin terlalu buru-buru gitu. Dalam artian tuh kayak sama kamu ceplos-ceplos is okay, ngerasa nyaman jadian nikah gitu, enggak. Tapi ini orang itu tetap gitu menikmati perjalanan cinta kamu itu dengan penuh santai tapi serius gitu. Dalam artian apa gitu, ya udah dinikmati aja gitu masa seneng-seneng kita, masa-masa muda kita gitu, sampai intinya tuh kayak kita itu sudah saling mengenal satu sama lain gitu. Baru kalau misalnya dia udah
benar-benar ngerasa kenal gitu, barulah kita memikirkan step ke selanjutnya. Dan di sini yang aku lihat, basically orang ini sebenarnya gini ya. Memang sih gitu, aku tahu gitu bahwa kamu itu orangnya itu suka diperjuangkan. Tapi di sini aku ngelihatnya bahwa keinginan terbesar dia itu jangan pernah ada kata memperjuangkan atau diperjuangkan. Tapi keinginan terbesar orang ini tuh nantinya ayo gitu antara kamu dan dia gitu sama-sama berjuang untuk menggapai satu tujuan yaitu kebahagiaan. Jadi nggak ingin nih gitu, nih orang cuma dianggap dia aja yang berjuang sedangkan kamu tidak, atau kamu aja yang berjuang sedangkan dia tidak. No, orangnya bukan tipe orang yang seperti itu, tetapi yang kayak antara aku dan kamu, kita harus sama-sama berjuang untuk menggapai satu tujuan. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini juga sepertinya setelah menemukan diri kamu gitu, dia menganggap sudah menemukan jati diri cinta dia. Jadi mungkin orang ini ya sudah gitu, nggak ada lagi yang dia cari gitu, selain kedepannya itu memikirkan bagaimana mengarungi sebuah hubungan bersama diri kamu gitu, bagaimana cara melewati rintangan dan bagaimana cara bersabar dalam menghadapi situasi apapun. Jadi nggak ada gitu yang dia pikirkan selain fokus ke depannya itu sama kamu aja gitu. Karena di sini aku melihat ya, di sini ada kartu relationship harmoni. Orang ini tuh nggak ingin sih, dalam artian tuh kayak ribut gitu. Tahu nggak sih? Orang itu kayak lebih memilih diam daripada ribut. Terkadang ada gitu. Yang satu ngotot, yang satu nggak mau dikalahkan. Akhirnya gitu ya, kalian akan menjadi perselisihan yang benar-benar ngambek-ngambekan yang cukup lama banget gitu. Tapi kalau orang ini menyikapi sebuah masalah itu dengan santai, dalam artian dia lebih memilih diam daripada bersuara gitu, karena dia berpikir apabila kamu bersuara, dia bersuara, itu tidak akan memecahkan sebuah problem gitu. Jadi dia diam bukan berarti dia diam pasif, bukan, tetapi dia diam sampai menunggu situasinya mereda. Baru kalau misalnya situasinya udah mereda gitu, barulah nih orang itu akan mengeluarkan senjata pamungkas dia gitu. Terus juga di sini ada kartu Victoria yang artinya mungkin ini adalah sebuah kemenangan yang kamu dapatkan akhir dari masa intinya itu pencarian jati diri asmara kamu. Dan di sini sebisa mungkin kamu harus ngejaga dia, ngejaga hati dia dan perasaan dia. Sebisa mungkin gitu, kamu sebagai pasangan harus bisa sama-sama saling mengimbangi, sama-sama saling mensupport, karena itu yang dibutuhkan. Karena kunci kesuksesan hubungan itu adalah bukan seberapa lama kamu mempertahankan hubungan ini, tapi seberapa bahagia gitu kamu menjalani hubungan ini bersama dia gitu. Jadi ini ya seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Indigo and Crystal Children gitu. Dalam artian ya mungkin gitu, terkadang di dalam pikiran kita itu ada sebuah fantasi-fantasi indah. Dalam artian aku inginnya itu seperti ini, aku pengennya itu seperti itu. Itu hal yang bagus sih. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu, intinya tuh kayak jangan, cinta itu jangan terlalu dibuat drama. Jangan terlalu cinta itu dicampur dengan fantasi kita, karena hal itu terkadang nggak sinkron gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Maaf ya, tadi ada azan. Jadi kita menghormati ya. Terus di sini juga aku melihatnya bahwa antara kamu dan dia nantinya itu akan banyak kesamaan. Jadi kayak mulai dari sepassion, sehobi atau apapun gitu. Kamu merasa sih kayak nggak ada yang perlu, intinya tuh kayak banyak perbedaan gitu. Jadi kayak antara apa yang kamu sukai gitu, pasti kayak kurang lebihnya dia juga suka gitu loh. Apa yang nggak kamu suka gitu, pasti kayak kurang lebihnya nanti dia juga nggak suka gitu. Karena di sini aku ngelihat bahwa antara kamu dan dia itu memiliki sejalur gitu, dalam artian ya memiliki intinya itu kesamaan satu sama lain. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3, mudah-mudahan ya untuk teman-teman tadi yang nomor 1 bisa dipahami. Dan buat kalian semuanya yang mungkin perlu ditanyakan, kalian bisa berkomentar atau gabung di personal reading ya. Oke, kita lanjut. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2, oke, kita coba ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke, kita coba. Oke, di sini ada kartu King of Swords. Yes.
Di sini ada kartu Seven ya, Seven of Swords. Oke, Violet. Ada kartu Judgment. Wow. Yes, dua kartu terbuka. Kita ambil dua ya. Ada kartu Seven of Cup, kemudian ada kartu Knight of Pentacle. Ini kurang ke atas dikit ya, biar luas dan lebar. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Terus kita coba ambil kartu tarot yang satunya. Oke. Kita ambil yang terbuka, dia kartu The Chariot. Kemudian ada kartu The Star. Terus di sini juga ada kartu Ten of Cup. Kemudian ada kartu Karma. Karma itu bukan berarti kartunya karma buruk atau apa gitu, bukan, karena disesuaikan sama energinya gitu. Jadi kayak nggak selamanya kartu yang memang kelihatan serem itu artinya buruk gitu. Kayak misalkan kartu The Tower itu kan kayak serem, kartu Death itu kan kayaknya serem gitu, tapi sebenarnya ya tergantung dari energinya gitu loh. Di sini ada kartu Teaching and Learning. Wow. Ada kartu Chakra Clearing. Ada kartu Breathe. Ada kartu Career Transition. Kemudian ada kartu Sensitivity. Oke. Clarissa akan menarik energi kalian secara kolektif ya. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah cinta kamu di akhir bulan September ini. Seperti apakah gitu? Aku di sini ngelihatnya bahwa memang saat ini tuh kayak kamu bener-bener merasa jenuh gitu terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Karena apa gitu? Di sini kamu merasakan ya energi bahwa antara kamu dan pasangan kamu itu saling benturan, yang artinya ya kamu merasakan bahwa hubungan ini tuh tidak sejalan dengan pemikiran kamu lagi. Karena apa gitu? Ya di sini aku melihat ya bahwa sepertinya pasangan kamu itu seolah-olah menyudutkan kamu, seolah pasangan kamu itu ingin
menang sendiri. Dan di sini tuh kayak tidak pernah gitu ngelihat sisi benarnya dari diri kamu gitu. Yang penting ya udah gitu, dia melakukan apapun sesuai dengan kehendak dia tanpa memikirkan bagaimana terpuruknya kamu, bagaimana sakit hatinya kamu, dan bagaimanakah gitu hancurnya perasaan kamu saat ini. Dia tidak pernah melihat sama sekali tentang bagaimana kondisi diri kamu, kondisi psikologis kamu gitu. Dia hanya merasa asik dengan diri dia sendiri tanpa melihat tentang bagaimana sakitnya kamu. Aku di sini juga ngelihat memang orangnya sih karakteristiknya itu keras gitu. Dalam artian ya kamu tahu sendiri batu gitu. Tahu kan gitu. Ngomong sama batu, intinya tuh kayak apa, kamu ngomongnya seperti apa ya udah gitu. Dia nggak, intinya tuh kayak nggak mudah dipecahkan gitu loh. Dan maunya dia itu apa gitu, yang menekan kamu seolah itu kayak ngotot dan ngeyel gitu, seolah-olah itu ingin mencari pembenaran sendiri gitu, padahal yang dilakukan belum tentu benar gitu. Dan tentunya apabila kamu marah gitu, tentunya kan ada alasan dan sebab musababnya. Dan di sini yang saya lihat gitu, walaupun kamu benar gitu, kamu itu tidak akan pernah gitu melihat benar di mata dia. Karena apa gitu ya, orang ini egonya terlalu gede gitu. Kondisi intinya tuh kayak ini tuh kayak cuek-cuek gitu ya, dalam artian tuh kayak nggak peduli terhadap bagaimana pendapat orang lain, itu masih sangat tinggi. Jadi kayak di sini akhirnya kamu sendiri yang menahan beban dan perasaan ini, kamu sendiri yang berusaha memendam gitu, karena kamu tahu gitu kalau misalnya kamu mencoba gitu ya, mengungkapkan tentang unek-unek kamu sama dia gitu, pasti kamu akan yakin bahwa jawabannya pasti dia ngotot dan ngeyel, dan ujung-ujungnya pasti ya udah berantem gitu. Larinya kalau nggak berantem ya udah ribut gitu, kalau enggak ya udah menyudutkan kamu gitu. Jadi makanya gitu kamu kayak ini tuh kayak berusaha memendam perasaan ini sendirian gitu, sedangkan dia seolah-olah itu kayak sudah tidak mempedulikan diri kamu. Padahal di sini aku ngelihat ya, kamu sudah berjuang keras terhadap hubungan ini, kamu udah berusaha mempertahankan hubungan ini sampai bener-bener titik saat ini. Tapi nyatanya apa gitu ya, orang yang ternyata kamu perjuangkan, kamu berusaha berharap lebih sama dia, ternyata ya nggak sejalan gitu. Kamu berpikir bahwa hubungan ini tuh kayak nggak sesuai dengan set plan awal gitu, tidak sesuai dengan planning awal kamu gitu. Karena di sini aku melihat bahwa kayak kamu di awal sih yakin sama dia, yakin bahwa dia bisa ngebahagiain kamu gitu. Tapi semakin kesini kamu merasakan bahwa loh nih kok hubungan kok tambah jadi kacau gitu. Dan di saat kamu berusaha meminta penjelasan dari dia, nah sisi buruk dia baru keluar nih, baru kelihatan, baru ketahuan gitu, bahwa dia ternyata keras, memiliki otak keras sekeras batu gitu ya, nggak mudah dipecahkan, maunya menang sendiri tanpa melihat bagaimana perasaan kamu. Sampai bener-bener ya saat ini kamu terjebak dalam situasi yang bener-bener jenuh gitu. Kamu sebenarnya ingin pergi ya, kamu sebenarnya ingin pergi meninggalkan hubungan ini, tapi kayaknya itu apa daya kamu gitu loh. Tapi kayak kamu seolah-olah itu kayak ini tuh kayak terikat sama dia. Jadi kayak kamu sebenarnya mau mundur gitu, tapi kamu juga berpikir dua kali gitu, karena ya kamu udah berdiri bertahan sampai detik ini gitu. Jadi karena gini loh, aku melihat kamu itu bukan tipe orang yang dalam artian tuh ya udah gitu, intinya tuh nggak telatenan. Kalau misalnya ada masalah ya udah kita putus aja gitu, no gitu. Selagi ini tuh bisa dibicarakan gitu, kamu akan berusaha memperbaiki. Nah sayangnya yang jadi persoalan gitu, yang menjadi titik terberat kamu adalah orang ini nggak bisa diajak kompromi gitu. Dia selalu membesarkan ego dia sendiri gitu, tanpa melihat tentang sisi kamu itu seperti apa gitu. Jadi kayak kamu bener-bener saat ini tuh merasakan sebuah kejenuhan gitu. Dan di sini aku melihat ya bahwa orang ini tuh kayak mencoba gitu. Apabila dia melakukan kesalahan gitu, inginnya dia itu dimaafkan. Tapi ketika kamu gitu melakukan sedikit aja kesalahan gitu, ya udah seolah-olah masalah ini tuh jadi gede. Bisa dibilang orang ini tuh orang yang hiperbola gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan sebuah kesalahan gitu, keinginan dia kamu bisa memaafkan dia. Dikala kamu gitu berbuat salah setitik jarum pun gitu, orang ini berusaha gitu, intinya tuh kayak menjadikan sebuah masalah yang setitik jarum itu sebagai gitu ujung tombak yang besar gitu. Dan di sini kamu kayak benar-benar merasa pusing gitu, nih orang kemauannya apa sih gitu, maksud dia itu apa, tujuan dia itu apa gitu. Padahal yes, kamu paham gitu, dia juga intinya tuh nggak bener-bener amat gitu, dia juga pernah melakukan kesalahan. Dan aku juga intinya tuh kayak kamu ini berusaha memaafkan dia, tapi kenapa gitu dikala aku melakukan kesalahan yang menurut aku
setitik gitu ya, setitik jarum pun gitu. Tapi kenapa gitu, aku seolah-olah itu disalah-salahkan gitu. Intinya itu yang kayak seolah kamu itu yang nggak berguna, seolah-olah itu yang apa gitu, sampai bener-bener ya udah gitu, kamu lebih memilih diam gitu. Diam dalam artian ya dia merasa jenuh gitu. Kenapa gitu, dalam artian kok kamu merasakan sebuah ketidakadilan gitu dari hubungan yang saat ini kamu jalani. Bahkan aku di sini ngelihat ya, akhir-akhir ini tuh kayak kamu sering berantem sama dia. Yang artinya tuh kayak berantem balikan lagi, terus mencoba gitu ya. Bahagia lagi, ada masalah lagi, terus datang lagi masalah baru lagi, baikan lagi, datang lagi. Itu yang membuat kamu sebenarnya kayak merasa pusing gitu. Kamu sebenarnya tuh kayak ingin berharap sama dia dalam artian tunjukkan aja sisi kedewasaan kamu, karena kamu nggak ingin gitu terlalu menuntut dia yang harus jadi seperti ini, dia yang harus seperti itu gitu. Harapan kamu sebenarnya cuma dua aja gitu, kamu bisa bersikap dewasa dan kamu mampu bersikap adil dan menyisihkan ego kamu. Itu sebenarnya yang kamu harapkan. Karena di sini yang saya lihat, kamu sebenarnya itu bukan tipe orang yang terlalu menuntut loh. Dalam artian ya sebenarnya nih orang gitu, si doi kamu, pasangan kamu seharusnya itu bisa bersyukur gitu mendapatkan seseorang yang seperti kamu. Karena mungkin apabila orang lain gitu, ya udah gitu, hubungan ini nggak bakalan bisa bertahan sampai detik ini gitu. Bahkan bisa jadi gitu, ya dia ditinggalkan secara sepihak gitu. Tapi kan di sini kayak kamu itu masih menunjukkan sisi kedewasaan kamu. Kamu masih berharap biar nih orang itu bisa berubah gitu. Tapi nyatanya apa gitu, semakin lama semakin kamu menunggu sisi kedewasaan dia gitu, justru malah bukan kedewasaan yang kamu dapatkan, justru malah sisi kekanak-kanaan gitu. Jadi kayak seolah-olah di sini tuh kayak yang dituntut untuk ngertiin dia banget itu kamu deh gitu. Sedangkan dia yang aku lihat gitu, dia itu kayak terlalu bener-bener ngerasa santai, bener-bener kayak intinya tuh nggak mau tahu deh gitu. Yang penting tuh kalau misalnya ada masalah semua itu dibrekin semuanya ke kamu gitu. Sedangkan dia itu kayak tinggal enaknya aja. Dan di saat dia melakukan kesalahan gitu, dia mencoba gitu, kamu harus bisa memaafkan dia bagaimanapun caranya gitu. Tapi di saat kamu melakukan sebuah kesalahan, setitik jarum pun ini tuh bisa menjadi sebuah pedang yang besar gitu. Terus sampai kamu bener-bener akhirnya tuh kayak bener-bener berpikir banget gitu. Kamu mencoba sendiri, merenung gitu. Akhirnya tuh kayak kamu bener-bener memilih, ingin memutuskan gitu. Dalam artian tuh kayak, oke gitu, ini tuh memang kayak keputusan terberat gitu. Tapi jikalau gitu, ini memang keputusan yang terbaik gitu, ya udah gitu, kamu ingin sebenarnya itu pergi meninggalkan hubungan ini gitu. Kamu mencoba dalam artian tuh mendekatkan diri dengan sang pencipta, dalam artian tuh meminta biar diberikan pencerahan gitu. Biar intinya tuh hasil ending dari hubungan ini tuh apa sih gitu loh. Karena di sini yang saya lihat, kamu sudah mencoba berlapang dada gitu, kamu sudah mencoba bersabar, tapi dianya yang disabarin itu ternyata nggak tahu diri gitu. Sampai bener-bener oke deh gitu, kayaknya kesempatan yang terakhir gitu, kamu bakalan memilih kalau misalnya dia udah nggak bisa dipertahankan gitu, ya mau nggak mau akhirnya kamu akan pergi meninggalkan dia secara sepihak gitu. Terus juga di sini aku melihat ya bahwa kamu sepertinya kerja pun gitu, kamu kerja pun diam pun di rumah gitu, yang sebenarnya di rumah nggak ada masalah gitu, kamu pun kayak nggak bisa merasa tenang gitu, karena basically gitu ya, intinya tuh kayak oke lah gitu, kamu sahabat-sahabat yang mendukung ada gitu, saudara-saudara yang mendukung juga ada gitu. Tapi jujur gitu, basically gitu, dalam artian kalau misalnya gitu, ini tuh kayak masalah cinta ini tuh yang membuat kamu itu jadi kayak merasa bagaimana ya gitu. Ya walaupun banyak orang yang peduli sama aku, tapi kayak kamu tetap merasa sendiri gitu. Kamu kayak merasa gak bisa berpikir secara santai, karena di belakang itu semuanya, di balik layar gitu, ada sesuatu hal yang ini tuh kayak menakuti kamu gitu, yaitu kayak masalah sikap dia terhadap diri kamu gitu, tentang ketidakjelasan dia terhadap hubungan ini. Itu yang membuat kamu jadi nggak bisa merasa tenang hari-hari kamu. Terus aku juga ngelihat ya bahwa memang sih orang ini tuh kayak kamu sih mengira untuk saat ini tuh kayak bener-bener aku ini udah nggak ada di dalam pikiran kamu gitu. Aku ini udah nggak ada artinya di dalam pikiran kamu. Entah ini tuh kayak bener-bener, entah kamu udah bosen sama aku, entah kamu memang udah punya pengganti yang baru, entah kamu seperti apa gitu. Setidaknya gitu, hanya satu hal yang kamu inginkan, apa yang ini tuh yang ingin kamu katakan sama dia gitu. Dalam artian ya kalau misalnya kamu udah bosen sama aku, ya please gitu, jangan siksa aku yang seperti ini gitu. Disiksa pun juga nggak ada untungnya. Ya udah gitu, kamu pergi aja nggak apa-apa gitu. Tapi nggak usah sok-sok ngikat aku, sok-sok intinya tuh nggak ingin melepaskan aku. Tapi dibalik itu semuanya nggak ada keinginan buat dia memperbaiki. Justru yang kayak malah-malah
kamu itu nggak ingin dilepas sama dia, tapi kamu disiksa terus sama dia gitu. Nih orang psikopat atau gimana gitu, sampai kayak bener-bener kamu itu merasa ngeh banget sama dia gitu. Terus juga di sini aku ngelihat ya bahwa di sini tuh ada kartu The Star gitu. Kartu The Star tuh yang artinya it's okay gitu. Mungkin kamu di awal sih kayak berharap yang indah-indah sama dia gitu. Tapi setelah kamu tahu tentang sisi aslinya dia gitu, udah deh gitu. Kamu menganggap bahwa semuanya itu kayak udah tertutup gelap, semuanya itu kayak udah tertutup gerhana. Karena apa gitu? Ya percuma juga gitu. Kamu berkorban, tapi orang yang dikorbanin tuh nggak tahu diri. Akhirnya apa ya? Kamu menganggap bahwa pengorbanan kamu selama ini tuh menjadi sia-sia. Karena dari dianya gitu, nggak pernah melihat sisi pengorbanan kamu. Dan di sini juga terkadang ya, kamu juga gini loh, berpikir ya. Ya semestinya sih gitu, kita ini menjalin hubungan yang selama ini, bisa mempertahankan hubungan yang selama ini gitu. Seharusnya kan bisa menjadi sebuah ini ya tuh pribadi yang sama-sama saling dewasa satu sama lain. Yang intinya tuh kayak ya udah deh gitu. Kita udah bukan waktunya berpikir kanak-kanak. Karena kita udah waktunya berpikir menata masa depan gitu. Dalam artian ya mungkin melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Misalnya gitu, kamu punya hobi apa? Yuk kita jadikan sebuah bisnis gitu. Kamu inginnya seperti apa gitu. Kita kan udah seumur segini gitu. Masa iya kita berantem terus? Sebenarnya itu yang kamu harapkan. Tapi nyatanya apa gitu? Kamu ada pikiran seperti itu tapi dianya enggak gitu. Dia masih ya berpikir kekanak-kanakan gitu. Itu yang membuat kamu ya udah gitu. Jadi harapan kamu sirna, seolah-olah matahari yang begitu cerah menjadi sebuah gerhana yang gelap. Matahari yang gelap yang menutupi semua harapan, keinginan dan cita-cita kamu bersama dia. Sampai bener-bener ya udah deh gitu. Akhirnya tuh kayak kamu ingin, dalam artian ya ingin ini itu segera mengakhiri hubungan ini gitu. Karena jika dilihat gitu, kamu udah bener-bener nggak betah gitu. Karena kamu sudah berusaha mencoba memberikan dia kesempatan berkali-kali, tapi ujungnya apa gitu? Dia menyalahkan kamu, dia menyudutkan kamu, dia menganggap bahwa diri dia selalu benar gitu. Padahal jika dilihat ya, kamu menganggap bahwa dia nggak bener-bener banget gitu loh. Dan kenapa gitu? Di saat kamu melakukan setitik kesalahan gitu, itu kayak intinya tuh kayak dibesar-besarkan, dan itu yang membuat kamu merasa enak banget sama dia gitu. Terus juga di sini dalam artian untuk saat ini memang ya yang kamu butuhkan tuh apabila kayak sendiri menurut kamu itu lebih baik gitu, ya udah gitu. Eh, Silahkan gitu kamu mencoba menyendiri, tapi ingat gitu, sebisa mungkin kamu jangan terlalu lama-lama menyendiri gitu, tetapi lebih aja gunakan waktu kamu itu sebijaksana mungkin. Gunakan waktu kamu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, mungkin meningkatkan produktivitas kerja, atau mungkin lebih meningkatkan tentang ya kedekatan kamu dengan sang pencipta, karena itu lebih baik gitu daripada memikirkan orang yang sebenarnya yang dipikirin gitu orangnya nggak tahu diri gitu. Terus juga di sini ya akhirnya kamu itu banyak gitu ya, banyak belajar dari dia. Dalam artian banyak belajar tuh apa sih gitu, kan terkadang kan ada gitu seseorang itu yang belajar dari diri seseorang karena ya diri dia itu kayak patut untuk dikagumi. Dalam artian mungkin dia memiliki sisi yang positif, mungkin dia yang kayak ibadahnya itu bagus, mungkin dia cara dia mencintai kamu itu bener-bener bagus, cara dia bisa nerima kamu apa adanya itu yang bagus gitu. Tapi di sini yang saya dapat gitu, pembelajaran yang kamu dapatkan ini adalah pembelajaran dari diri kamu sendiri gitu. Yang artinya kayak kamu berpikir gitu, ternyata di musim-musim yang seperti ini gitu, di tahun-tahun yang seperti ini gitu, di abad-abad yang seperti ini, ternyata tampang atau muka seseorang itu nggak bisa dijadikan sebagai jaminan gitu. Bahkan yang terlihat polos diam-diam menghanyutkan, bahkan terkadang yang terlihat sangar atau serem gitu, ternyata nggak seburuk dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kayak kamu itu bener-bener bisa banyak belajar gitu. Belajar bukan masih itu belajar niru sifat dia, bukan, tapi belajar dari hikmah yang kamu ambil dari masalah yang saat ini tuh sedang kamu hadapi. Aku di sini juga melihat ya bahwa untuk saat ini tuh kamu sebenarnya tuh ingin bebas aja gitu, karena kamu berpikir gitu, kenapa ya kayak semakin kamu merasakan kayak punya pasangan gitu, justru hambatan itu semakin banyak gitu. Kamu membandingkan di saat kamu bener-bener sendiri, kamu jomblo nggak ada pasangan gitu, kok seolah-olah kamu itu bisa, intinya tuh kayak ya walaupun kesepian juga gitu, tapi di sisi lain itu kamu masih bisa tersenyum, kamu masih menikmati makanan yang sebenarnya itu sederhana itu menjadi nikmat. Kamu bener-bener bisa dalam artian tuh menghirup udara segar, walaupun mungkin di sekitar kamu itu penuh dengan polusi gitu, tapi setidaknya kamu itu kayak banyak
banyak merasakan tuh kayak masih bisa mensyukuri, masih banyak dalam artian tuh merasakan kebebasan daripada saat kamu memiliki pasangan yang artinya setiap hari kepikiran gitu, tidur pun nggak bisa tenang, makan enak pun nggak bisa jadi enak, jadinya hambar gitu. Yang kamu mencoba berpikir positif tapi ada-ada aja gitu, dia bikin ulah lagi gitu. Intinya tuh kayak bener-bener kamu merasakan ingin lepas semuanya dari penderitaan ini. Terus juga di sini aku sih memang kayak bener-bener ngeliat ya, dia itu masih jauh untuk dikatakan bisa berpikir secara dewasa dan serius. Karena bagaimanapun juga gitu, merubah seseorang itu tidak bisa seperti sulap, dalam artian merubah dia dalam sekejap gitu. Dan kata-kata mungkin gitu, orang ini kayak ingin berubah sama kamu, dan itu bukan menjadi jaminan kalau misalnya dia tidak menunjukkan secara bukti dan nyata secara jelas gitu. Jadi ya di sini memang bagaimanapun juga gitu, semua intinya tuh semua keputusan ada di tangan kamu gitu. Kalau misalnya kamu masih merasa betah sama dia gitu, ya nikmati aja penderitaan kamu selama ini gitu. Kalau misalnya kamu udah bener-bener nggak betah sama dia, tenang gitu. Tuhan pasti akan mempersiapkan kamu seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Karena bagaimanapun juga gitu, dalam artian orang baik pasti akan disandingkan dengan orang yang baik. Orang yang tidak baik pasti akan disandingkan dengan orang yang tidak baik. Jadi kita selalu berpikir positif aja. Jangan berpikir bahwa di dunia ini cuma ada dia aja gitu. Kamu salah, karena di luaran sana gitu masih banyak orang yang ingin memperjuangkan diri kamu. Jadi jangan pernah mental kamu lemah. Terus juga di sini ada kartu career transition gitu. Memang gitu, untuk saat ini semua pekerjaan kamu sudah benar-benar terbengkalai, sudah benar-benar hancur. Mungkin apa yang menjadi prioritas utama kamu tentang masalah keinginan yang harus kamu capai, harapannya sebenarnya itu bisa kamu capai tapi tertunda gitu. Semuanya tuh kayak bener-bener udah berantakan gara-gara memikirkan masalah cinta. Untuk saat ini lebih baik menghealing diri kamu, nggak apa-apa ya. Tapi ya ingat gitu, kamu jangan lupa terhadap pekerjaan gitu. Karena yang menghidupi kamu itu bukan cinta gitu. Yang menghidupi kamu itu uang, materi gitu. Jadi ya cinta itu memang penting gitu. Tapi kalau misalnya dianya juga mementingkan kamu, tapi kalau dianya nggak mentingin kamu, apa artinya cinta? Lebih baik kamu sendiri aja gitu. Terus juga di sini ada kartu sensitivity, memang gitu. Aku di sini tuh ngelihat ya bahwa mungkin kayak orang ini tuh kayak selalu menuntut kamu bahwa kamu itu yang mencoba dong bisa peka sama pasangan gitu. Kamu coba dong yang bisa memahami perasaanku. Kamu sudah menunjukkan yang terbaik kok sama dia. Kalau misalnya kamu tetap salah di mata dia, ya berarti dia yang nggak beres gitu aja. Karena di sini kamu udah menunjukkan berusaha yang terbaik sama dia gitu. Tapi dianya apa gitu? Dianya selalu menganggap bahwa kamu salah dan salah. Yang artinya ya nggak beres bukan dari kamu, tetapi dari dianya. Dan ini yang perlu diluruskan gitu. Ya udah gitu, kamu kalau misalnya benar-benar udah nggak betah gitu, cari aja seseorang yang memang sesuai dengan keinginan kamu. Kalau misalnya ada, selamat gitu. Kalau misalnya dia nggak betah gitu, ya berarti memang kamu yang harus bisa mengoreksi diri sendiri. Itu aja sih sebenarnya. So mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan sekarang coba akan Clarissa lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada apa lagi ya? Wow, pasti kalian menunggu nih. Aku coba. Wow, di sini ada kartu The World gitu. Oke. Yes. Di sini ada kartu Temperance. Di sini ada kartu King of Cup. Di sini, oke, ada kartu Queen of Wands. Violet.
Terus oke. 1, 2, 3, 4 kurang 1 ya. Ini kita naikkan dulu. Ada kartu Knight of Swords. Di sini ada kartu Eight of Swords. Yes, kemudian ada kartu ini ya, Knight of Cup. Terus ada kartu The Shadow Side. Wow, Shadow Side. Di sini ada kartu Queen of Swords. Terus juga ada kartu Three of Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5. And then ini kayaknya kurang kegeser deh. Jadinya kan nggak kelihatan. Coba ya. Sini ada kartu Gentlest. Ada kartu Breather. Ada kartu You Know What to Do. Ada kartu Spiritual Understanding. And ada kartu Moon Cycles. Oke teman-teman semuanya, beri aku waktu sejenak untuk menarik energi kalian secara kolektif. Oke, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah perjalanan cintamu selanjutnya di akhir bulan September ini. Di sini aku melihat ya, mungkin kayak flashback ke belakang kemarin, kamu merasa bahwa harapan hubungan kamu dengan dia itu kayak merasa digantung. Dalam artian ya mungkin kamu sedang terjebak dalam situasi ketidakpastian. Dalam artian kamu nggak tahu nih sebenarnya maksud dia akan ngebawa hubungan ini kemana. Dan di sini aku juga ngeliat gitu bahwa apakah itu orang ini tuh bener-bener serius sama kamu atau tidak gitu. Karena di sini aku melihat ya bahwa akhir-akhir ini kamu banyak melihat perubahan dari dia, mungkin flashback ke belakang gitu. Dan di sini kamu sebenarnya nggak ngerti gitu, sebenarnya maksud dan tujuan dia itu apa gitu. Kok seolah-olah gitu kamu terombang-ambing dalam sebuah lautan yang luas dan kamu nggak tahu gitu tepiannya itu di mana. Dan di sini mungkin ya
hal yang akan kamu dapatkan gitu dalam waktu dekat ini, kisah perjalanan cinta kamu di akhir bulan September ini, mungkin apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu itu akan bisa segera tercapai, dan apa yang menjadi kesulitan kamu pada hubungan ini tuh akan segera, dalam artian tuh akan segera menemui titik terang. Karena jujur gitu, kamu di sini tuh yang kayak bener-bener ngerasa digantung gitu, dalam artian ya mungkin flashback ke belakang kemarin is okay gitu, kamu punya pasangan, kamu punya kekasih gitu, tapi rasanya kamu itu kayak seolah jadi jomblo gitu, dalam artian kayak kamu punya pacar tapi serasa nggak punya pacar gitu. Kamu intinya tuh kayak butuh teman gitu, butuh tempat curhat gitu, tapi di saat kamu membutuhkan dia nggak pernah hadir di dalam diri kamu gitu. Dan ini yang saya lihat, mungkin orang ini flashback ke belakang gitu, dia masih ini tuh belum bisa bersikap secara bijaksana dan belum bisa bertanggung jawab gitu atas hubungan yang sudah dia jalani bersama kamu. Dan di sini aku melihatnya ya, bahwa mungkin orang ini tuh kayak sudah bener-bener memulai intinya tuh memunculkan tentang sisi kedewasaan dia gitu. Karena di sini aku udah melihat ya gitu, bahwa dia kayak udah mulai mempertimbangkan bahwa it's okay gitu, di usiaku yang segini mungkin udah waktunya aku, dalam artian tuh menjalin hubungan yang serius bersama diri kamu gitu, atau bersama pasanganku gitu. Karena jika dilihat gitu, mungkin flashback ke belakang antara kamu dan dia itu nggak balance gitu, terkadang itu ada aja gitu, dalam artian ya ada sesuatu hal yang terkadang itu bikin emosi kalian tuh saling meledak-ledak gitu. Terkadang di sisi lain ada momen di kala kayak kalian tuh bener-bener saling merindukan satu sama lain. Terus intinya tuh bentrok lagi gitu, tapi nyambung, terkadang romantis lagi gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya kayak merasakan gitu ya, bahwa hubungan ini tuh kayak layaknya cinta anak TK gitu loh. Itu yang membuat kamu sebenarnya juga merasa nggak bisa bebas gitu. Aku di sini juga ngelihat ya, bahwa kamu pernah sih berpikir, yang artinya itu berpikir yang enggak gitu. Mungkin enggak sih nih orang itu cuma PHP-in aku, atau cuma memanfaatkan atau mempermainkan aku gitu. Karena jika dilihat gitu, cinta yang sesungguhnya ini enggak gini gitu. Cinta itu ada di saat kita itu butuhkan, atau intinya itu tidak kita butuhkan gitu. Jadi orangnya itu selalu ada gitu di saat kamu susah, senang, sedih gitu. Orang ini selalu hadir gitu. Tapi nyatanya apa gitu, dia itu kayak nggak pernah menemani kamu di kala kamu merasa sedih, merasa kesepian gitu. Justru itu yang kayak membuat kamu, ya bisa dibilang kamu nggak ada sih gitu, pertengkaran sama dia yang begitu berat gitu. Tapi ya ini gitu, maksudnya tuh yang menjadi problem itu kenapa gitu, kenapa kamu tidak pernah hadir di saat aku membutuhkan kamu gitu. Itu yang membuat kamu itu kayak bener-bener ngerasa ya udah gitu, kamu kayak punya status deh pasangan gitu, pacaran gitu, tapi kayak kamu nggak ngedapetin makna tentang cinta dan pacaran itu seperti apa. Sampai bener-bener mungkin di sini tuh kayak kamu sempat sih gitu mencoba deket dengan orang baru gitu, tapi kamu masih mencoba gitu berpikir, di sisi lain kamu masih intinya itu kayak mencoba gitu ya mempertahankan kesetiaan kamu. Tapi jujur gitu, bagaimanapun juga namanya hati dan perasaan itu nggak bisa dipungkiri. Justru yang kayak seolah, loh kenapa ya jika aku bandingkan gitu, justru kayak kenyamanan yang aku dapatkan ini dari orang lain, bukan dari pasangan aku sendiri gitu. Sedangkan di sisi lain gitu, kamu sebenarnya ingin berkhianat gitu, dalam arti itu ingin ya mungkin kayak berselingkuh atau bagaimana gitu. Tapi kamu terkadang ini tuh kayak aku nggak ingin gitu saling menyakiti antara pasangan baru kamu, atau mungkin dengan pasangan kamu yang saat ini gitu. Tapi di sisi lain gitu, justru kenyamanan tersebut malah kamu dapatkan dari orang lain gitu, sedangkan dari pasangan kamu sendiri tuh enggak gitu. Tapi sepertinya yang saya lihat ya, kamu benar-benar ya udah deh gitu, dalam artian oke gitu, kamu ingin memutuskan, dalam artian tuh mempertahankan aja hubungan ini sampai benar-benar kamu berharap nih sama Tuhan gitu, dalam artian tuh kayak Tuhan segera membukakan mata dan hati dia, biar orang ini tuh bisa gitu merubah apa yang menurut dia itu buruk, sehingga itu kayak diperbaiki menjadi baik gitu. Karena di sini tuh kamu itu masih berpikir, mencoba berpikir dewasa ya, dalam artian tuh gini loh, it's okay lah gitu. Setiap orang pasti memiliki fase dimana dia itu masih berpikir kurang dewasa gitu. Tapi kamu mencoba gitu, memberikan kesempatan buat dia itu sekali lagi untuk bisa merubah sikap dia itu menjadi dewasa. Dan di sini sepertinya apa yang kamu harapkan itu segera terwujud. Karena di sini aku melihat ya, bahwa kayak kesungguhan hati atau niat dia buat berubah itu sungguh-sungguh. Mungkin dia sudah tersadar sendirinya kali ya. Karena di sini mungkin ya orangnya cukup peka sih gitu loh. Apa yang kamu rasakan saat ini
nih mungkin. Walaupun kayak flashback ke belakang, loh kenapa gitu, kok nggak dulu-dulunya aja gitu. Setelah aku kayak bener-bener udah ngerasa bosen sama kamu, udah ngerasa sepertinya tuh kayak nggak terlalu berharap sama kamu gitu. Kamu kok tiba-tiba seperti itu gitu. Tapi di sini kamu masih sepertinya itu kayak masih mencoba mempertimbangkan dia. Asalkan dia benar-benar mau berubah gitu, kamu pasti akan memberikan dia kesempatan. Dan di sini yang saya lihat is okay gitu. Walaupun kamu flashback ke belakang kemarin merasakan sebuah banyak tekanan, banyak pikiran gitu. Tapi orang ini setidaknya akan menunjukkan tentang sisi perubahan dia itu yang akan India tuh kayak membuat kamu gitu. Jadi beban tersebut lepas secara perlahan-perlahan. Dan orang ini yang saya lihat gitu, orang ini tuh kayak berubahnya itu secara total, secara sungguh-sungguh ya. Walaupun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tapi setidaknya nih orang gitu mampu respect terhadap diri kamu, mampu India tuh kayak memperjuangkan kamu. Ini sebuah kabar bagus yang tentunya ya apabila hal tersebut sudah kamu dapatkan gitu, kamu wajib mensyukuri. Terus juga di sini aku melihat sih bahwa saya yakin setelah perbaikan hubungan ini gitu, pondasi cinta antara kamu dan dia itu akan semakin kuat gitu. Ya walaupun kayak di sini tuh harus kamu merasakan nggak enaknya di awal sama dia gitu. Tapi saya yakin gitu, kedepannya apabila ada sebuah masalah gitu, saya yakin antara kamu dan dia bisa saling memecahkan satu sama lain. Karena jujur gitu, flashback ke belakang, kayaknya yang lebih banyak berusaha memecahkan masalah itu kamu daripada dia. Dan itu yang membuat kamu jadi kayak semakin stres, semakin banyak pikiran gitu. Kenapa sih gitu di saat aku ini kayak, kamu mungkin flashback ke belakang kayak masih ketika jomblo gitu, kamu berharap itu tuh sebuah pasangan. Tapi kenapa gitu setiap itu tuh kayak kamu sudah dikabulkan nih gitu, kamu udah didapatkan sebuah pasangan nih gitu, tapi nyatanya tuh kayak nggak sejalan sama pemikiran kamu gitu. Dan intinya ya tapi tetap gitu, kamu berusaha bersabar, mencoba menikmati gitu ya, menikmati hidup bersama dia walaupun banyak gak enaknya gitu. Tapi kamu tetap berusaha bertahan dan bersyukur gitu sampai benar-benar dia ngedapetin sebuah hidayah gitu. Aku juga di sini ngelihat ya bahwa di sini sih memang kayak kamu sudah intinya tuh kayak nggak mau tahu deh sama dia gitu. Dalam artian tuh entah dia berubah entah dia enggak gitu. Kalau misalnya dia berubah ya syukur gitu, kalau misalnya dia nggak berubah gitu ya bisa jadi gitu kamu ya udah gitu lepas aja dia gitu. Karena di sini yang kamu cari itu adalah kepastian, bukan ketidakpastian. Terus juga di sini aku melihat ya, mungkin orang ini sih cara berpikir dewasa dia itu udah terlambat. Tapi bagaimanapun juga yang namanya kesempatan orang buat berubah menjadi baik itu tidak ada kata terlambat, asalkan ya didasari berdasarkan niat dan tekad dia gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa di sini itu mungkin flashback belakang gitu, kamu tersenyum pun itu udah nggak bisa gitu. Tapi ya kayaknya dalam waktu dekat ini, ke depan ini, setelah orang ini benar-benar bisa berubah untuk kamu gitu, kamu akan banyak gitu ya merasakan intinya tuh senyuman gitu ya, senyuman yang artinya tuh natural, senyuman yang alami dari diri kamu. Karena ya bagaimanapun juga gitu, flashback ke belakang kemarin gitu, jangankan senyum gitu, kamu dalam artian kayak menghirup sesuatu udara yang bebas aja nggak bisa gitu loh. Terus di sini aku juga melihat sih bahwa memang bisa dibilang dari basically gitu ya, dari fisik mungkin orang ini tuh kayak ya udah waktu dia deh gitu. Dalam artian tuh kayak udah memulai memikirkan ya jenjang keseriusan gitu. Dalam artian tuh ya mungkin gitu, walaupun ini juga terlambat gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Setidaknya orang ini kan ada niat dan kemauan. Aku juga di sini ngelihat ya bahwa mungkin orang ini tuh kayak flashback ke belakang kemarin tuh dia masih belum nemu tentang jati diri dia sesungguhnya tuh kayak apa gitu, tentang sebenarnya dia itu harus yang seperti apa sih. Mungkin setelah orang ini mendapatkan pencerahan atau pembelajaran diri gitu, baru orang ini tuh kayak bener-bener mulai gitu, saya harus take action, apa yang harus saya lakukan gitu. Terus juga di sini orangnya juga mungkin lebih spiritual ya gitu, dalam artian tuh kayak mungkin setelah orang ini tuh kayak lebih mendekatkan diri terhadap sang pencipta gitu, barulah gitu kayaknya orang itu kayak benar-benar mendapatkan sebuah hidayah gitu tentang apa yang harus dia lakukan ke depannya sama kamu. Karena di sini aku ngelihat ya bahwa kayak kemarin tuh dia masih suka seneng-seneng sih, dalam artian tuh jiwa petualangan dia tuh masih sangat tinggi ya. Walaupun ini tuh kayak belum terjadi, tapi setidaknya di sini gitu dalam waktu dekat kamu tetap harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu pasti akan mengabulkan asalkan doa kamu itu baik gitu. Dan di sini aku juga dapat melihat ya
ya bahwa mungkin setelah orang ini bener-bener ingin berusaha menebus semua kesalahan dia sama kamu gitu, saya yakin orang ini tuh kayak nantinya itu akan ada effort buat dia itu kayak semakin takut kehilangan kamu. Karena mungkin basically flashback ke belakang gitu. Jujur gitu, kamu merasa takut kehilangan dia, tapi kayaknya setelah perbaikan hubungan ini gitu, dia yang bakalan jauh lebih takut kehilangan kamu daripada kamu kehilangan dia. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya di sini buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading, karena ini kan general gitu, kalian bisa ya. Semua tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan untuk kalian semuanya yang belum subscribe, subscribe dong. Dan jangan lupa ya di like dan di share di seluruh media sosial kamu, biar teman-teman kalian yang nggak tahu itu biar semuanya tuh pada tahu. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat buat kalian semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya. Salam sahabat TR Lover.